Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil lana kulla sa'bin wa yassir alayna kulla asirin fa inna taysirul asiri alayka yasir. Nuwasilu qira'ata syarhil makkudi على متن الآجرومية ونحن الآن في باب المصدر. قال رحمه الله: باب المصدر ويقال فيه المصدر والمفعول المطلق. Bab ini juga dinamakan bab masdar atau bab al-maf'ul al-mutlaq, atau pembahasan ini dikenal juga dengan pembahasan masdar atau pembahasan maf'ul mutlaq. Wahada ahaqqu bihi, dan penamaan menggunakan al-maf'ul al-mutlaq ini lebih cocok digunakan. Fa innal masdara qad yakunu mansuban ala annahu maf'ulun mutlaq, karena masdar itu bisa berposisi mansub dan ia sebagai maf'ul mutlaq. Contohnya nahwu darabtu darban, darban di sini masdar sebagai maf'ul mutlaq. Wa qad yakunu ghairu maf'ulin mutlaqin, dan masdar itu juga bisa berada dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk maf'ul mutlaq. Nahwu a'jabani darbuka, contohnya a'jabani darbuka, pukulanmu telah membuatku kagum atau membuatku terheran. Darbuka di sini masdar, namun tidak berposisi sebagai maf'ul mutlaq. Fadarbuka masdarun wa laysa bimaf'ulin mutlaqin. Dan artinya di sini beliau rahimahullah atau asy-syarih mengkritik apa yang disebutkan oleh al-musannif, bahwasanya sebenarnya masdar itu lebih luas dengan maf'ul al-mutlaq. Jadi ada perbedaan antara masdar dan al-maf'ul al-mutlaq. Masdar bisa berbentuk mansub, marfu seperti yang sudah disebutkan di contoh sebelumnya, dan juga bisa berbentuk majrur nanti. Adapun maf'ul mutlaq itu hanya berbentuk mansub, dan inilah inti pembahasan di sini, bahwasanya masdar yang mansub dan itu dinamakan dengan maf'ul mutlaq. Dan jika dilihat dari contohnya, bahwasanya maf'ul mutlaq itu menunjukkan suatu kejadian yang ada pada fi'ilnya. Adapun masdar bisa lebih dari itu, karena ia bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan fi'ilnya. Contoh maf'ul mutlaq bagaimana? Darabtu dorban atau darabtuhu dorban misalnya. Dorban di sini menunjukkan apa yang ada pada fi'il yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun contoh masdar yang berada dalam konteks lain, maksudnya bukan dalam konteks maf'ul mutlaq, a'jabani darbuka. Nah, kata darbuka ini menunjukkan sesuatu yang berbeda dari fi'ilnya. Fi'il yang disebutkan sebelumnya a'jabani, namun dia masdar tersebut darbuka, menunjukkan adanya pemukulan di situ. Jadi penamaan menggunakan al-maf'ul al-mutlaq lebih utama, lebih cocok dengan pembahasan daripada penamaan bab menggunakan bab al-masdar menurut asy-syarih al-makkudi rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu qaulul musannif rahimahullah al-masdaru wa huwa al-hadatsu alladhi yadullu alaihi al-fi'lu. Asy-syarih mengatakan masdar itu adalah sesuatu yang menunjukkan kejadian yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Berarti di sini maksudnya adalah al-maf'ul al-mutlaq. Huwa al-ismu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Apa masdar itu? Adalah isim yang datang di posisi ketiga ketika kita mentasrif fi'il, atau pada tasrif fi'il masdar itu berada di posisi ketiga atau urutan ketiga. Asy-syarih mengatakan
hadza taqribun lil mubtadi. Hakikatnya memang tidak seperti ini, tidak selamanya seperti ini, tapi ini adalah untuk takrib, mempermudah para pemula agar pemula lebih mudah memahaminya. Wa ka'annahu ahala fi dzalika 'ala istilahihim fi tasrifil fi'li. Dan sepertinya beliau merujuk kepada istilah para ulama dalam mentasrif fi'il. Bahwasanya ketika mentasrif fi'il, masdar itu memang ada berada posisi ketiga. Fa innahu idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, kaifa tusarrif doroba, bagaimana engkau mentasrif doroba? Qulta, engkau akan mengatakan doroba yadribu dorba. Nah, dorban di sini adalah al-masdar. Dan nanti kata dorban ini itulah yang akan menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bentuknya hanya nasab. Adapun kata dorban ia bisa berbentuk lain, bisa dorbun, bisa dorbin, tergantung amilnya. Akan tetapi sekali lagi yang dijelaskan di sini adalah untuk mempermudah pemula yang belajar. Qauluhu wa huwa ala qismaini, dan masdar itu atau maf'ul mutlak itu terbagi menjadi dua, lafzi wa ma'nawi. Ada yang lafzi, bentuknya sama seperti fi'ilnya. Ada yang ma'nawi, bentuknya berbeda seperti fi'ilnya namun maknanya tetap sama. Fa in wafaqa lafdha fi'lihi fa huwa lafziyun. Jika lafaznya sama atau bentuknya sama persis seperti fi'ilnya, maka ia adalah masdar lafzi atau maf'ul mutlak lafzi. Nahwu, contohnya qataltuhu qatlan. Qatlan berasal dari fi'il qatala yaqtulu, sama dengan fi'il yang sebelumnya. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Apabila yang sama itu hanya maknanya bukan bentuk lafaznya. Nahwu, contohnya jalastu qu'udan. Qu'udan berasal dari fi'il qa'ada yaq'udu, berbeda dengan fi'il yang sebelumnya yaitu jalasa. Akan tetapi ia bermakna sama-sama bermakna duduk. Walaupun nanti jika diteliti lebih lanjut kita akan mendapati suatu perbedaan pada fi'il jalasa dan qa'ada, tapi ala kulli hal maknanya sama-sama menunjukkan duduk. Begitu juga dengan contoh waqumtu wuqufan. Waqumtu wuqufan sama-sama menunjukkan arti berdiri, makna berdiri, walaupun nanti kita akan dapati ada suatu perbedaan yang sedikit berbeda antara koma dan waqafa. Wa ma asbaha dzalika, dan apa juga yang semisalnya, contoh-contoh yang seperti ini yang bermakna sama namun antara maf'ul mutlak dan fi'ilnya itu berbeda. Kemudian asy-syarih rahimahullah mengatakan qassamal masdara ila qismaini, bahwasanya musannif membagi masdar itu menjadi dua atau membagi maf'ul mutlak menjadi dua. Al-awwal an yakuna al-masdaru muwafiqan li fi'lihi qablahu lafdhan wa ma'na. Yang pertama adalah masdar itu sama dengan bentuk fi'il yang disebutkan sebelumnya, sama persis secara lafaz maupun makna. Jelas jika sama secara lafaz berarti maknanya akan sama. Wa hadza huwal katsir, dan bentuk inilah yang banyak kita dapati. Jadi maf'ul mutlaq itu banyak bentuknya seperti ini. Nahu, contohnya darabtu darban wa qa'adtu qu'udan wa antalaqtu intilaqan wa hakadha. Atsani, dan yang kedua, an yuwafiqahu fil ma'na la al-lafzi, atau di nuskhah lain dikatakan dunal lafzi. Maf'ul mutlaq itu sama dengan fi'ilnya dari sisi makna saja, tidak dari sisi lafaz. Nahu, contohnya qa'adtu julusan wa waqaftu qiyaman wa farihtu jadalan. Setiap masdar yang disebutkan di sini atau maf'ul mutlaq yang disebutkan di sini bermakna sama dengan fi'il yang disebutkan sebelumnya, akan tetapi lafaznya berbeda. Fa hadza ma'nawi, ini adalah maf'ul mutlaq maknawi.
limuwafaqatihi lil fi'li an-nasibi lahu fil ma'na faqat, karena kesamaan antara dia dengan fi'il yang disebutkan atau fi'il yang menjadikan maf'ul mutlak itu mansub, atau kesamaan dia dengan amilnya dari sisi makna saja, tidak dari sisi lafaz. Fa inna ma'nal wuqufi wal qiyami wahidun, karena sungguhnya makna dari al-wuquf dan al-qiyam itu satu, sama. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya yang menasabkan maf'ul mutlak itu pada yang maknawi ada fi'il muqaddar yang sama persis dengan maf'ul mutlaknya. Contohnya misalnya qumtu wuqufan, di sana ada fi'il yang muqaddar, qumtu wa waqaftu wuqufan, dan ini adalah keterangan dari para ulama. Kemudian Asy-Syarih rahimahullah mengatakan wa yusamma aidan muradifa. Nah, maf'ul mutlak ini selain dinamakan sebagai maf'ul mutlak maknawi, ia juga dinamakan dengan muradifan, itu muradif. Wa hakadha hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna.